Maka di sini Allah menggunakan kata-kata idza yang diartikan bahasa Indonesia itu apabila. Karena nanti ada mirip-mirip tiga Pak, idza, in, dengan lau. Kalau idza itu apabila sesuatu yang belum terjadi dan pasti terjadi, itu namanya idza. Nanti ada idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau in itu apabila juga bahasa Indonesia, jikalau itu kadang bisa terjadi, kadang tidak. Boleh terjadi, boleh tidak. Maka di sini Allah nggak menggunakan ini sama al-faqarah, nggak, idza, karena menunjukkan sesuatu yang pasti cuma belum terjadi. Kemudian kalau lau itu seandainya, andai kata, menunjukkan sesuatu itu sulit terjadi dan hampir-hampir tidak bisa terjadi, itu lau. Maka kalau bahasa Indonesia idza apabila, in jika, lau andai kata. Tapi itu mirip-mirip. Kalau bahasa Indonesia mirip-mirip. Kalau bahasa Arab itu sangat beda sekali maknanya. As-sama secara bahasa dari kata-kata sama yasmu yang artinya naik. Langit dikatakan sama karena memang ada di atas kita. Ya, langit dikatakan sama dalam bahasa Arab itu karena di atas kita, dan karena keterbatasan pandangan, langit itu terlihat warna biru, dan itulah batas pandangan kita. Setelah itu kita nggak bisa melihat lagi. Dan kata Ibnu Abbas, langit itu selama masih kelihatan bintangnya itu baru langit pertama. Ya, langit kalau malam itu ada bintangnya itu berarti itu masih langit pertama, belum langit kedua, langit ketiga, langit dan seterusnya sampai langit ketujuh. Yang fatorat berasal dari kata fatorat yang artinya nampak atau membelah. Ya, berarti infatorat menjadi terbelah. Ya, menjadi terbelah. Nah, salah satu proses hari kiamat itu adalah langit yang kita lihat begitu kokoh itu, langit yang begitu kita lihat warna biru nanti akan terbelah, dan itu nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saatnya langit itu nanti akan terlihat isinya. Ya, itu kan atap, ya seperti ini atap. Nanti ada saatnya kebuka. Begitu kebuka, di atasnya ini ada reng, ada kayu, ada genteng dan seterusnya. Langit yang kita lihat itu nanti begitu kiamat, ya, begitu tiupan sangkakala nanti akan terbuka isinya apa. Begitu kebuka langit itu kemudian akan terlihatlah pintu-pintu. Apa tadinya? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit itu akan dibuka, kemudian nanti surat Al-Baqarah akan dilanjutkan pada ayat ketika langit itu dibuka dan ada pintu-pintu, maka nanti malaikat akan turun. Ya, akan turun. Itu salah satu proses hari kiamat. Langit yang kita lihat kokoh ini nanti akan terbuka, terbelah, kemudian di dalamnya itu ada isinya, ada pintu-pintunya, ya kayak ini apa namanya, atap. Begitu dibuka ternyata ada kayunya, ada gentengnya. Nanti langit juga begitu dibuka nanti ada tempat untuk pintu-pintu untuk keluar malaikat, ya, turun. Ini ayat pertama. Ayat kedua, wa idzal kawakibum tasarat. Ya, wa idza apabila, alhamdulillah. Nah, ya enggak saya terjemahin Bu, karena nanti kalau umroh atau haji tidak gitu. Kan udah tahu kan tidak. Al-kawakib, ya, bintang intasarat, berjatuhan, ya, berjatuhan. Ini bahasa baru. Ini jarang dipakai dalam bahasa harian, jarang dipakai kata-kata intasarat, infasarat, insyaqqat.
Kawakib secara bahasa dari kata-kata kaukab, artinya bintang. Nah, bintang yang dimaksud di sini ini bukan semua bintang yang kita lihat, tapi bintang yang beredar di sekitar matahari. Ada Merkurius, ada apa lagi tuh Pak? Uranus, ada Jupiter, itu namanya kaukab. Maka nanti dalam bahasa Arab ada perbedaan antara kaukab dengan najm. Najm itu bintang yang mempunyai cahaya sendiri. Yang kita lihat di malam hari yang kecil-kecil itu namanya najmun. Ya. Yang kita lihat di malam hari yang kelihatan kecil-kecil bercahaya sendiri itu namanya najmun. Kalau kaukab itu bintang atau planet yang dia tidak punya cahaya sendiri, yang sering kita sebut dengan nama-nama Merkurius, kemudian Pluto, kemudian Uranus, apalah itu. Itu kaukab. Ini bedanya antara kaukab dengan najmun. Nanti ada ayat yang lain. Wa idzan nujumun tasyarat. Nanti ada pembahasan yang lain dengan bukan kaukab tapi najmun. Intasarat, ya, itu dari kata-kata nasaro yang berarti melempar sesuatu secara acak dan tak beraturan. Intasara itu berarti terjatuh secara ngacak, ya. Sehingga antara satu dengan yang lain itu berbenturan. Merkurius nanti benturan dengan Uranus, dengan Neptunus dan seterusnya. Nah, ketika datang kiamat, maka bintang-bintang yang mengelilingi matahari akan jatuh berserakan dan tidak teratur karena gaya gravitasi masing-masing itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini matahari. Nah, nanti ada ayat idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Ya, digulung itu artinya cahayanya redup. Ketika cahayanya redup, maka akan mempengaruhi planet-planet yang lain. Ini apa ini Bapak Ibu? Merkurius ya? Ini bumi, saya tahunya bumi aja. Ini bumi Bu. Nah, ini Mars. Ini Jupiter. Ini Saturnus. apa? Saturnus. Ini Uranus. ini Pluto. Neptunus. Ini Pluto. Dulu Ibu Bapak ilmu matematikanya pintar ya? Itu nanti akan berjatuhan, akan berserakan. Jadi satu dengan yang lain itu akan berbenturan. Itu yang di luar bumi. Nanti yang di bumi juga akan berpengaruh. Ini yang di luar bumi. Kalau yang di bumi nanti ya zulzilatil ardu zilzalaha. Semuanya akan akan berserakan. Semuanya akan bergejolak. Kalau tadi itu gejolaknya di luar bumi. Kalau yang di bumi nanti ada gejolak juga. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idza Alhamdulillah. Al-bihar lautan, fujirat diluapkan. Dan apabila lautan diluapkan. Al-bihar itu jamak daripada bahar. Bahar laut. Kalau bihar kumpulan laut, samudra. Ya, laut-laut. Tapi bukan satu laut, tapi semua laut. Ya, itu nanti akan fujirat. Dari kata-kata fajara, membelah. Fujirat dibelah, artinya nanti akan diluapkan. Kenapa dikatakan fujirat? Karena nanti laut itu akan keluar dari tempatnya itu. Laut akan tumpah ke bumi, kemudian membelah bumi. Ada yang mengatakan, oh ini gara-gara global warming. Tapi itu analisa saja. Ya, itu analisa saja. Wallahu a'lam, kita tidak perlu membahas teknisnya bagaimana
tidak perlu dan tidak bukan menjadi tuntutan bagi kita, karena itu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Yang penting itu bukan itu. Jadi laut yang kita lihat begitu begitu megahnya, begitu kuatnya, itu nanti akan menyerang bumi, dan nanti semuanya akan menyerang bumi. Ya, bintang-bintang berjaruannya nanti menyerang bumi, kemudian langit juga akan menyerang bumi dan seterusnya. Nah, ini laut yang ada di sekitar kita, dan ini bukan sekedar tsunami, ya, bukan sekedar tsunami, betul-betul seluruhnya, ya, betul-betul seluruhnya. Wa idzal biharu fujirat, wa idzal quburu bu'thirat, wa idzal quburu bu'thirat, wa idza, dan apabila al-qubur, ya, kuburan bu'thirat, ya, dibongkar. Apabila kuburan itu dibongkar. Al-kubur itu jamak daripada qabr. Qabr itu kuburan, satu kuburan. Artinya satu tempat, satu kampingan kuburan yang isinya banyak orang. Al-kubur berarti kuburan-kuburan yang isinya banyak sekali. Jadi yang dimaksud dengan al-kubur ini adalah orang-orang yang berada di dalam kuburan. Kita pernah membahas surat Al-Zilzal, wa akhrajatil ardu athqalaha, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini kata lain daripada wa idzal qubur bu'thirat, yaitu ketika bumi ini mengeluarkan beban-beban beratnya, yaitu isi yang ada di dalam kuburan itu. Mu'thirat berasal dari kata-kata ba'tara. Ba'tara itu membolak-balikkan sesuatu secara acak. Nah, pada kata nanti mutaba'thirah itu ngacak. Diartikan artinya membongkar. Ya, membongkar. Biasanya kalau membongkar sesuatu, ibu misalnya karena ini tanggal 1 bertepatan hari Minggu, sehingga gajiannya besok kan belas nggak punya duit, kemudian ibu bongkar lemari punya bapak. Biasanya kalau dibongkar itu buka satu pakaian atau semuanya dikeluarin semuanya kan, keluarin semuanya, ya, dikeluarin semuanya. Dan kebetulan nggak ada juga, iya lagi, artinya nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang tersisa. Nanti harus pulang ya. Harus pulang nanti dibongkar. Mengamalkan wa idzal qubur bu'thirat. Menggunakan kata kerja pasif, ya, atau passive voice kalau bahasa Inggrisnya, biar kita itu perhatiannya kepada pembongkaran, nggak perlu siapa yang membongkar. Karena dalam bahasa Arab kok ada kata yang kadang-kadang menggunakan kata kerja pasif, kadang-kadang menggunakan kata kerja aktif, itu ada tujuannya. Menggunakan kata kerja pasif itu berarti subjeknya tidak disebutkan. Berarti kita nggak perlu mikir subjeknya ini siapa. Yang penting adalah apa yang disuruh itu. Kayak firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kalian puasa. Kita nggak usah nanya-nanya siapa yang nyuruh. Ya, yang penting puasanya. Yang penting puasanya. Ini tujuan dalam bahasa Arab mengapa kok subjeknya dibuang kemudian objeknya yang dimunculkan. Berarti kita perhatiannya kepada pembongkarannya itu, bukan kepada siapa yang membongkar dan bagaimana teknik membongkar. Ibu kan yang penting kan bukan bongkarnya kan Bu, kalau dari yang tadi saya katakan, yang penting kan isinya. Mau ngacak kayak apa terserah, yang penting isinya. Selama belum ketemu isinya dibongkar semuanya.
Ya, kuburan-kuburan yang kita lihat tenang, kemudian kelihatan nggak ada isinya, nanti akan terbuka, kemudian orang-orang akan keluar dari alam kubur